Salam perspektif baru. Saya, Hayat Mansur, kembali hadir menjadi host, memandu acara favorit kita, wawancara khusus perspektif baru selama 30 menit. Pada hari ini, kita membahas topik sangat penting mengenai tumbuh kembang anak-anak kita, generasi, penerus keluarga, dan juga masa depan bangsa. Tentu saja kita membicarakannya dengan narasumber yang kompeten dan kredibel, yaitu Bapak Dr. Entos Jainal SPMPHM, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Halo Pak Entos. Halo Pak, makasih Pak Mansur Hayat. Iya, terima kasih juga kami ucapkan karena Bapak telah bersedia hadir di wawancara perspektif baru untuk membahas topik yang sangat-sangat penting mengenai tumbuh kembang anak, khususnya permasalahan stunting yang terjadi pada anak Indonesia. Saat ini, Indonesia sedang berjuang melawan pandemi COVID-19. Namun, pada saat yang sama, Indonesia juga masih menghadapi tantangan permasalahan gizi buruk, khususnya stunting pada anak-anak. Jadi pertanyaannya, mengapa anak-anak Indonesia masih menghadapi persoalan stunting? Terima kasih Pak Hayat, Bapak Ibu yang hormati, para pendengar yang kami muliakan. Pertama tentu apresiasi kami terhadap perspektif baru yang selalu memberikan kepada kita nuansa baru, tantangan baru, dan kesempatan-kesempatan baru untuk kita lakukan. Barangkali sebelum saya menjawab ke sana, kalau boleh Bapak, kami ingin juga men-sharing satu pengalaman panjang kami, karena sebelumnya saya berada di Kementerian Kesehatan Pak, sebelumnya selama 20 tahun di Kementerian Kesehatan, kemudian di Bappenas 10 tahun, walaupun periode 2 kali pindah Pak, 96 saya pindah sekali, kembali 2001, kemudian pindah lagi 2014, tidak kembali lagi Pak, tetapi justru berpindah ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, karena semua pengalaman itu tentu ada pentingnya untuk kemudian kita terapkan. Pertanyaan ini sangat baik sekali Pak. Sebetulnya ini adalah satu rangkaian dari ilmu yang sudah cukup lama sekali dibangun oleh oleh negara kita. Dulu kita punya Bapak Gizi Nasional Pak Prof. Purwo Sudarmo juga membangun hal yang sama. Sebetulnya selalu melihat pada dua hal. Yang pertama adalah bagaimana asupan gizi, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana dia penyakit infeksi ataupun kondisi lingkungan. Jadi, kalaupun asupan gizinya bagus, tapi kalau lingkungannya masih bermasalah, maka asupan gizi tadi yang dikonsumsi dengan baik tadi itu tidak digunakan untuk pertumbuhan, tapi digunakan untuk melawan penyakit. Ini barangkali yang kerap sekali itu ilmu kesehatan masyarakat dasarnya begitu, oleh Bloom yang dulunya dia yang di kiri dengan di kanan. Kalau misalnya kirinya bagus, asupannya bagus, tapi di kanannya itu lingkungannya tidak baik, maka dia tetap saja akan memiliki masalah gizi. Yang parah di kita itu bukan salah satu, tapi dua-duanya masih punya masalah gitu Pak. Ya, baik di asupan maupun juga soal lingkungan. Kalau misalnya asupan, saya ingin mulai dulu dari ibu hamil Pak. Ibu hamil itu memang kalau orang hamil, seseorang ibu hamil maka dia akan memerlukan tambahan gizi. Jadi sekitar 300 atau 400 kilokalori ya, sekitar tambah satu piring makan lagi lah untuk tambahannya. Yang kedua, di mana zat-zat gizi tertentu, misalnya katakanlah protein, vitamin, mineral, dia sangat membutuhkan sekali. Tapi pada saat bersamaan, kadang-kadang ibu ini kerap sekali tidak mau makan atau berbagai hal. Nah, ini barangkali satu tantangan bagi kita untuk kemudian ibu hamil itu bagaimanapun dicari caranya untuk dia kemudian mengkonsumsi dengan baik. Ini barangkali Pak tantangan kita pertama, karena itu indikator kita yang paling mudah dilihat itu adalah masih banyaknya ibu hamil kita yang anemia. Jadi barangkali persoalan yang pertama. Karena ada ilmu, banyak referensi mengatakan kalau ibunya itu anemia, maka bayi yang lahir itu mengalami IQ point lebih rendah 5 sampai 10 IQ point
daripada ibu yang tidak anemia. Jadi tantangan kita pertama adalah bagaimana mengatasi agar ibu tidak anemia. Ini barangkali Pak, nanti sebelum kita masuk kepada bagaimana anaknya gitu. Terima kasih Pak. Bagaimana sih gambaran persoalan stunting pada anak Indonesia yang kalau saya ikuti di media-media massa nasional itu sangat mengkhawatirkan karena kita termasuk yang dalam tanda kutip terburuk. Baik, terima kasih. Memang angka-angka kita itu masih jauh dari angka yang disebut dengan bukan masalah kesehatan masyarakat. Jadi ini berarti masih jauh dari cut off point yang ada. Tetapi perbaikan terjadi, Pak. Perbaikan terjadi dari dulu 37,3% ya di tahun 2013, sekarang kan 27%. Artinya kita membaik sebetulnya. Tapi membaik persoalan masih besar gitu. Ini berangkai strategi harus kita cari, strategi yang mudah, efektif, dan mudah dilakukan. Ini barangkali Pak, sebelum ke arah sana, saya ingin menyampaikan satu hasil penelitian. Penelitian positif deviance. Positif deviance itu penyimpangan positif. Penyimpangan positif seperti apa? Pertanyaannya, kenapa anak-anak yang bapak ibunya miskin, waktu itu 2010 penelitiannya, pendapatan per kapitanya 150.000 per bulan per kapita, tinggal di daerah melarat, tidak punya air bersih, tidak punya jamban yang baik, tetapi dia tidak stunting, tidak pendek, tidak wasting, tidak kurus. Jadi kenapa sih anak ini terjadi gitu? Kenapa anak-anak itu terjadi? Ternyata dari sekian Pak, ada 2 penelitian, 3 penelitian, 2 penelitian kualitatif, 1 kuantitatif. Dari semua penelitian itu melihat baik dia faktor pengetahuan, faktor perilaku, faktor jamban, faktor lain, ternyata yang paling kuat betul membuat anak miskin tidak stunting, tidak wasting adalah keberadaan pemberian ASI. Keberadaan pemberian ASI. Tetapi ASI-nya ini jangan hanya memberi ASI, harus ada minimalnya, kuantitasnya. Jadi didapatkan, 2 penelitian mendapatkan 10 kali minimalnya, 1 penelitian mendapatkan 8 kali minimalnya. Lalu pertanyaan begini Pak, loh kenapa anak yang kemudian dapat ASI tetapi tinggal di daerah miskin, bukankah infeksinya tinggi? Itu pertanyaannya Pak. Ternyata yang terjadi adalah bayi sampai usia 6 bulan dengan ASI saja bertahan. Artinya tidak ada pengeluaran keluarga untuk makanan bayi sampai 6 bulan. Kalau misalnya dia setelah 6 bulan sampai setahun, 2/3 kebutuhan itu dari ASI, 1/3 dari MPASI. Artinya kalau dapat MPASI, maka terpenuhi. Kemudian ini sebetulnya begitu dapat ASI, maka dia akan dapat antibodi. Dia akan dapat berbagai vaksin alamiah di tubuhnya. Karena itu Pak, betul yang Bapak kemukakan tadi, yang dikemukakan oleh Pak Hayat tadi itu, kita punya masalah stuntingnya, kita punya masalah, wastingnya kita masih punya masalah, dan juga mengenai underweight yang nanti kaitkan dengan gizi buruk, walaupun tertangani sedikit tetapi masih punya masalah, dan obes juga kita punya masalah gitu Pak. Jadi ini barangkali yang paling penting adalah cara efektif kita untuk menyelesaikan masalah itu. Pilihan pertama adalah bagaimana ASI diberikan. Karena itu kami di Kementerian PPPA Pak, walaupun kami kementeriannya adalah kementerian yang sifatnya itu bukan eksekusi di bawah, kita ada koordinasi kebijakan, maka kebijakan ASI itu sangat kuat sekali kami lakukan, baik edukasinya maupun sekarang ini kita mendorong adanya ruang-ruang laktasi di kantor-kantor pemerintahan dan juga di berbagai tempat polis umum lainnya. Demikian Pak, makasih Pak. Oke, Pak Entos. Bagaimana jika seorang anak sudah divonis secara medis mengalami stunting atau kerdil atau tumbuh kembangnya terhambat? Apa dampaknya bagi anak tersebut pada masa depan? Baik. Barangkali kita tidak menggunakan istilah medis ya karena ini masalah kesehatan masyarakat gitu. Kalau gizi buruk bisa medis karena dia gizi buruk itu begitu nanti kita buat perawatan, kita berikan dia makan yang baik, kita terapi penyakitnya selesai. Tapi stunting itu beda. Stunting itu persoalan panjang, bahkan bisa dikatakan antar generasi. Lalu apa yang kita lakukan? Kalau seorang stunting, stuntingnya kapan mulainya gitu? Diketahuinya kapan gitu? Katakanlah kita terlambat, diketahuinya 2 tahun, Pak ya, kita 2 tahun.
atau terlambat lagi diketahui 5 tahun. Ada dua hal, Pak. Yang pertama, gizi baik tetap kita butuhkan. Gizi baik buat apa? Buat kemudian menjaga maintenance daripada sel saraf yang sudah ada. Jadi kita walaupun dia tidak optimal, tapi perlu kita maintenance. Misalnya, katakan sekarang ini bagaimana kita memaintenance daripada sel saraf terkait dengan menjaga sel sarafnya. Itu kita perlu menjaga lapisan sel sarafnya yang disebut dengan myelin. Myelin itu adalah melinisasi, itu terjadi dia menjaga selaput sel saraf kita itu dia tetap tebal. Dengan cara apa? Dengan konsumsi omega 3, omega 6. Artinya menyatukan konsumsi ikan dengan kacang-kacangan itu sangat penting sekali, Pak. Menjaga sel saraf kita, pembungkus sel saraf kita selaputnya itu sehingga dia tetap digunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, stunting itu tidak sepenuhnya terkait dengan secara utuh dengan panjang badan atau tinggi badan. Dia terkait dengan jumlah sel otak, jenis-jenis sel otak, keringkihan sel-sel otaknya itu, kemudian berbagai elektromagnetik yang ada dalam sel otak. Karena itu juga terkait dengan pendidikan, stimulasi. Anak-anak yang kemudian dia sel otaknya bagus, kalau distimulasi, maka dia akan makin bagus. Tapi kalau anak-anak yang kemudian sel otaknya bagus, terbiasa didiamkan di rumah, tidak distimulasi, maka yang terjadi lambat laun, sel otaknya itu tidak kemudian terstimulasi dengan baik, tidak berfungsi dengan baik, justru dia akan mati gitu, Pak. Karena itu yang paling penting kita siapkan dalam kaitan ini adalah bagaimana menstimulasi sel otak. Menstimulasi sel otak ada dua pendekatan. Satu, pendekatan keluarga. Pendekatan keluarga itu sangat penting sekali. Kalau misalnya anak-anak, kemudian Bapak datang, ketemu anak dielus, begitu dia terstimulasi. Begitu Bapak permainan buat permainan celup ba, dia terstimulasi. Begitu Bapak tunjukkan dia warna, dia terstimulasi. Stimulasi anak itu di keluarga sangat penting sekali. Kemudian baru kita pada pendidikan yang sifatnya TK ataupun PAUD sebagai suatu lembaga stimulasi. Jadi stimulasi sangat penting, tetapi gizi tadi itu tetap harus dipertahankan. Jangan kemudian kita meninggalkan gizi walaupun dia waktunya itu kita katakan dia terlambat untuk 1000 hari pertama kehidupannya atau untuk 5 tahunnya, tetapi gizi maintenance semuanya dan juga melanjutkan hal-hal lain sebagai suatu pertumbuhan itu tetap dibutuhkan. Apakah stunting pada anak itu dapat disembuhkan? Baik, makasih Pak. Stunting adalah suatu situasi, suatu kondisi yang dia bukan penyakit. Walaupun ada orang kemudian mengarahkannya ke penyakit. Ini barangkali dia adalah kondisi pertumbuhan seseorang. Sehingga yang disebut sembuh sebetulnya istilahnya itu mungkin bukan sembuh ya. Tetapi apakah dia tetap bisa diperbaiki atau tidak kan itu. Jadi kalau misalnya tadi kami kemukakan, kalau dia ketahuan bahwa dia kemudian tinggi badan menurut umurnya, itu pada usia setahun dia ketahuan, maka sebetulnya ada waktu yang hilang. Jadi kalaupun dia catch up kita kejar dia, dia tetap ada kehilangan itu ada. Tetapi panjang badannya, tinggi badannya bisa kita catch up, Pak. Bisa kita catch up pada waktu dia tinggi badan periode kedua. Kapan itu? Pada waktu pubertas. Jadi menjelang pubertas kalau Bapak lihat misalnya katakanlah orang baru disunat tiba-tiba kok tinggi amat ya gitu. Itu ada catch up yang kedua, masa di mana dia terjadi pertumbuhan cepat yang kedua. Tinggi badan masih bisa kita kejar, Pak. Masih bisa kita kejar. Tetapi tadi delta persoalan yang terjadi pada sel sarafnya itu tidak bisa kita kejar lagi. Jadi katakanlah misalnya sel saraf itu kan jumlah sel saraf orang dewasa yang yang baik itu 1,4 kilo sel saraf orang dewasa. Kalau dia lahir itu kemudian katakanlah dia mestinya itu ada 30% lah ya, mesti 25%, 30% muda. 30% kali 1,4 kilo itu kan sekitar berapa itu? 720 gram. 420 gram begitu lahir. Tapi karena ibunya anemia, dia tidak sampai 30%. Dia hanya mencapai 20%. Yang 10% ini
tidak bisa dikejar ketika itu. Delta ini tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, kalau dia masih terjadi kekurangan ASI-nya tidak baik, MPASI tidak baik, air bersih tidak baik, maka makin lebar dia delta yang nggak bisa dikejar. Untuk sel sarafnya, tapi panjang badannya masih bisa. Sehingga orang kita melihat ada orang panjang badannya itu bagus, tapi tidak sepenuhnya menggambarkan soal kecerdasannya. Nah, sehingga apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan apa? Pertama, tetap dia diberikan makanan dengan baik. Makanan dengan baik seperti apa? Dia cukup baik dengan anunya, dengan pangan dengan makan pokoknya. Makan pokok itu macam-macam Pak ya. Kemudian kita perkuat betul dia Pak dengan proteinnya. Protein ikan itu penting sekali. Terutama ikan yang hidup di ikan laut misalnya, itu pantai bagus sekali. Kita sebetulnya ingin mendorong betul dia untuk bagaimana perbaikan soal asupan gizi, terutama ikan dan juga kacang-kacangan. Tetapi kita jangan lupa, asupan yang baik itu tidak akan banyak punya manfaat sepanjang ada orang atau banyak orang buang air besar sembarangan. Sepanjang banyak orang buang air sembarangan di satu desa, satu kabupaten itu adalah indikasi masih tingginya angka stunting di daerah itu. Jadi kita jangan kemudian melihat asupannya, tetapi lihat juga bagaimana soal saran air bersihnya, buang air besarnya, dan juga bagaimana sanitasi lainnya. Itu juga sangat penting di dalam perbaikan gizi, terutama yang stunting gitu Pak. Pak Entersenal, saat kita berbicara mengenai asupan gizi, ya itu berarti kita membicarakan nilai rupiah yang harus dimiliki oleh keluarga untuk bisa menyediakan gizi yang seimbang atau gizi yang memenuhi syarat. Nah, apa yang dapat dilakukan oleh keluarga Indonesia, katakanlah yang kesejahteraannya masih belum tercapai, agar asupan gizi ini terpenuhi? Jadi, apa gizi-gizi yang murah yang bisa untuk mengobati ataupun mencegah stunting ini? Yang pertama Pak, pada keluarga yang berada kita kan tidak punya masalah ya. Pada keluarga bawah ini kan kita punya masalah. Masalahnya itu sebetulnya adalah bagaimana dia menyediakan pangannya yang baik. Kalau boleh Pak, kita belajar kembali kepada apa yang dulu pernah kita lakukan yang disebut UPGK, upaya perbaikan gizi keluarga. UPGK itu dia berada pada 3 tataran Pak yang diperkuat itu. Yang pertama adalah kebun. Inilah yang kemudian dia bertanam di sekitar rumahnya untuk kebutuhan-kebutuhan hariannya. Orang mengatakan rumahnya sempit kan ya. Bagaimana kita ajari masyarakat kemudian untuk menggunakan taleta pot, pot yang berjenjang ke atas gitu Pak. Itu barangkali satu hal. Yang kedua, yang ketiga adalah bagaimana kolam. Orang mengatakan, loh kolam saya ini kan nggak punya tanah. Ini harus kita ajarkan kepada masyarakat bagaimana kemudian mampu nggak dia membuat satu drum aja, satu drum dibuka, lalu dimasukkan kotoran hewan ke sana, ternak ke sana, masukkan dia ikan, misalnya katakan lele, tutup dia, 6 bulan buka, dia akan lele gede-gede. Itu pangan keluarga. Yang ketiga, yang disebut dengan kandang. Bagaimana kita kemudian memperkenalkan kepada masyarakat, oke saya nggak punya tempat, tapi buat dia kandang telur puyuh bertingkat. 5 tingkat, masing-masingnya 20 ekor, tiap pagi dia akan konsumsi telur gitu. Jadi sebetulnya kalau itu kita lakukan, bayangan saya 40 atau 50% kebutuhan asupan gizi itu terpenuhi dan dia tidak membeli. Tinggal sekarang ini bagaimana kita untuk mengajari masyarakat, membaratkan masyarakat, membimbing mereka sampai jadi. Jadi tidak diajarkan, tetapi dia dilakukan bersama masyarakat sampai jadi. Jadi sebetulnya yang kita butuhkan itu sekarang ini bukan hanya soal bagaimana menyampaikan, tapi bagaimana melakukan itu yang kita kerjakan dengan masyarakat. Ini barangkali yang kami di kementerian kami karena kami terbatas, tapi kita akan mencoba satu model bagaimana menerjemahkan itu dengan baik. Kalau model ini baik, harapan kita direplikasi. Karena Bapak juga barangkali paham betul, kementerian kami dan kementerian yang sifatnya di tier 3, di banyak pada kebijakan, kan itu model yang kita siapkan untuk mencapai itu. Demikian Pak.
Oke, makasih Pak Etos Jainal dan juga sahabat pendengar. Demikian pembicaraan kami mengenai stunting pada anak. Sampai jumpa di wawancara berikutnya.